Hai teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, sekarang gue di depan kandang Ehsan. Namanya sih dua ya, Ehsan Junior, tapi Junior tetap masih belum datang. Sekarang itu bulan Juli tanggal 20, berapa sih? 22. 23 ya segituan, 23 22. Masih belum datang. Hari ini ada kegiatan atau acara yang harus gue lakukan dengan berat hati, bukan berat hati sih, dengan ketegangan dan hati yang gelisah, karena ini emang sesuatu yang harus untuk dilakukan demi kesehatan Ehsan. Jadi hari ini tuh gue mau physical examination Ehsan atau enggak general check up Ehsan. Yaitu kita cek kondisi fisik Ehsan seluruhnya dengan cara dibius dulu ya. Tapi namanya bius itu di harimau sangat rentan dan berisiko, bisa gagal jantung, bisa meninggal Ehsan, dan ada kemungkinan yang lain. Tapi ini harus dilakukan karena di semua LK, di semua zoo ini kegiatan rutin. Jadi kurang lebih macam-macam ya di LK, ada berapa bulan sekali, ada yang berapa lama sekali. Kalau di sini gue udah Ehsan udah hampir mau setahun. Jadi harus dijalan check up, takutnya di taringnya ada kelainan, misalkan dia ada taringnya ada tubuh gigi atau enggak di dalamnya ada yang harus diperbaiki, atau enggak tangannya dia kan emang kecil sebelah, harus dilihat takutnya makin parah ya dari kecil. Terus ada telapak tangannya juga, ada juga ekornya, badannya kita lihat, tulang punggungnya juga harus dilihat semuanya, takutnya ada yang harus dilakukan daripada enggak sama sekali, takutnya ntar malah jadi lebih parah. Jadi kita harus cek, jalan check up ini harus dilakukan. Itu teman-teman mohon doanya, ini hal yang serius, berisiko ya, karena nggak sedikit juga pembiusan pada harimau itu mengakibatkan gagal jantung atau overheat ke harimau tersebut. Tapi ya itu, ini harus dilakukan demi kesehatan juga. Jadi seperti biasa gue harus manggil dokter hewan karena penangkaran di sini kontrak sama dokter hewan untuk kegiatannya atau ada penanganan kasus. Jadi ya gue percaya sama Pak Asep, sama satu lagi ada dokter Evi, ntar gue kenalin. Jadi semoga kegiatan lancar, mohon doanya. Oke. Jadi sambil nunggu dokternya lagi ngeracik obatnya nih buat Ehsan, mending gue ngapain gitu ya yang produktif, karena gue orangnya nggak bisa gabut banget, harus produktif. Jadi mending gue ngecek binom dulu, kita investasi dulu. Jadi gabut-gabutnya gue ngasih duit ya nggak? Nih ayo lihat account binom gue. Oke, ini account binom gue, ini real account gue, saldo gue ada 18.700.000 rupiah. Kalau lu belum pernah nyobain binomo, main binomo bisa pakai demo account for free, dapat 10 juta rupiah dan nggak ada risiko sama sekali karena itu trial aja untuk demo, untuk latihan. Tapi kalau gue langsung aja ke real accountnya. Oke, ini kalau real account itu lu sebetulnya harus deposit dulu awalnya. Oke, make deposit di sini. Di sini banyak banget metode pembayarannya untuk deposit, jadi mempermudah lu untuk depositnya. Ada Visa, Mastercard, tuh, IndonPay, ada virtual account, ada bank juga banyak, ada internet banking, Gox, gampang banget ya nggak sih. Dan dulu kalau misalkan mau withdraw atau nyairin bisa di sini, withdraw funds. Ini lu tinggal isi di sini. Nih, tinggal isi dulu di sini banknya bank apa, namanya siapa, sama mau berapa pencairannya. Dan di sini hebatnya binomo itu bebas biaya. Nah sekarang gue mau tradingnya, kuncinya itu lu harus pintar-pintar analisis ke depannya, kira-kira asetnya naik atau turun. Oke, semakin jago, semakin bagus analisis lu, semakin tinggi lu kemungkinan dapat income-nya. Oke, possibility dapat income-nya. Nih, kalau gue sekarang investmentnya di 1.400.000 ya investmentnya. Oke, gue down trend. Oke, dapat income 2.562.000 rupiah. Goks banget. Oke, dari investmentnya dari 1.400.000 gue dapat income-nya 2,5 juta. Goks banget, 30 detik aja. Jadi gabut-gabutnya gue harus dapat duit, lu juga mending sama kayak gue. Jadi gabut-gabut lu juga investasi trading dapat duit, keren banget di binomo. Langsung aja download di deskripsi di bawah, daripada lu pada bingung semua. Download langsung, belajar langsung di demo account. Kalau udah pede langsung ke real account-nya. Oke, langsung binomo. Thank you.
Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum, Dr. Evi. Kenalin, ini seperti biasa kan, ini Abah Heri, Pak Asep Heri. Yang waktu itu rusak, angka perusak kan. Ini di kebun binatang jadi paramedis berapa tahun, Bah? Tahun berapa tahun? Sekarang udah 25 tahun. 25 tahun. Nama Pak Lopait udah CS dari dulu, emang setim bareng. Kalau ada penanganan, Bah ya, bareng terus. Ini Pak Abah. Lagi Dr. Evi. Yang lain Dr. Evi, dok, apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Dr. Evi juga pengalaman di kebun binatang kurang lebih berapa lama? 20 tahun. 20 tahun lama juga emang. Oh, bareng dari dulu ya, Dr. Evi? Iya. Beda 1 bulan. 1 bulan tuh bareng. Emang jadi Jadi kita reunian sekarang. reunian ini ya, sampai ada 3. Nah, ada dokter. Ini 3 orang medisnya, yang non medisnya ada Payet, Paul sama Endang itu buat kalau ada apa-apa butuh tenaga ya, butuh penanganan lain. Oke, jadi gue percayain sama Dr. Evi sama Abah Heri karena mereka pengalamannya sangat banyak di kebun binatang. Udah lama banget, jadi semoga lancar. Dan ini ada yang harus kita isi. Nih lihat. Jadi yang kata tadi gue sebut karena apa? Ini adalah penanganan pembius itu berisiko bisa mengakibatkan gangguan jantung. Jadi gue sih kayak gini. Tindakan operasi lakukan terhadap hewan milik saya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Efek dari pembiusan sampai menyebabkan kematian itu tidak menuntut apapun. Emang itu risikonya. Coba boleh dijelaskan lo sama Dokter Evi atau Abah. Jadi ya. Jadi ini kegiatannya apa, Dok? Oh, iya. Ya, insya Allah kita ingin melihat status kesehatannya Esa harimau benggala di sini karena kalau harimau itu satwa liar dan nilai konservasinya tinggi, dia juga harus kalau kita diamkan saja kan kasihan ya, dan itu juga salah satu tanggung jawab sebagai penangkar harus ada general check up minimal 1 tahun sekali itu harus ada minimal ya. Di sini kita akan lihat karena binatang itu tidak bisa dipegang ya, tidak bisa di-handle. Jadi ya kita melakukan pembiusan, setelah dibius nanti baru kita akan periksa semuanya mulai dari luar sampai nanti morfologinya akan dilihat. Oke, Dok, berarti pembiusan itu demi keamanan kita manusia, dokter, dan juga binatangnya, Dok, ya. Biar binatangnya nggak berontak. Binatangnya juga safe ya. Safety. Nah, itu. Kemungkinan apa aja, Dok, bisa pembiusan terjadi sama binatang? Kemungkinan buruknya kemungkinan buruknya ya paling yang terburuk adalah mati ya, karena kita tidak tahu status kesehatannya ya. Meskipun nanti kita sebenarnya kok katanya mau mengecek kesehatannya. Nah, untuk mengecek kesehatan itu kita perlukan pembiusan. Nah, pembiusan itu karena kita juga tidak tahu status kesehatannya, apakah ada kelainan jantung, ada di pernapasan dan sebagainya, ada kelainan itu, dan obat bius itu adalah zat kimia ya, zat asing yang toksik ya. Kemungkinan nanti meskipun kita melakukannya itu sesuai dengan berat badan, tapi namanya obat bius dan zat kimia itu tidak semuanya respon positif kepada binatang itu ya, satwa itu. Oke, jadi itu risiko terberatnya, tapi itu kan harus dilakukan karena kegiatan rutin biasanya dia. Iya. Jadi mohon doanya semoga lancar. Ini menunjukkan kesungguhan, kesungguhan dari konservasinya ya, itu. Betul. Terima kasih banyak, Dok. Jadi ini nih physical examination ya, nih coba lihat pembiusan, terus penimbangan berat badan, pengukurannya, ya kan. Jadi kita juga ntar kalau jendela datang tahu Esen udah siap kawin atau enggak, dia kondisi fisiknya atau enggak, oke atau enggak gitu. Oke, jadi kita mulai aja. Bismillah, semoga lancar. Jadi tenaga medisnya 3 tambah sama apa ya, alundang untuk tenaga kulinya, tenaga udah bapaknya, oke. Karena Esen tenaga besar jadi semuanya datang. Ayo kan berdoa banyak-banyak, ayo bareng-bareng. Seragam sama supaya lancar. Berdoa dulu, Bah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita ada acara untuk pengecekan ya kesehatan harimau benggala namanya Esat. Mudah-mudahan
kita dalam kegiatan, ada dalam keselamatan, ada dalam kelancaran. Kita yang mengerjakan juga Esan yang jadi objek untuk diperiksa. Mudah-mudahan kita ada dalam kelancaran, keselamatan, dan jalan mulus. Berdoa. Selesai. Mudah-mudahan Esan bisa lebih sejahtera lagi. Setelah kita ada pengecekan bahwa kita memang peduli terhadap kesehatan satwa liar. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kandang untuk eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti berdoa, berdoa terus, doain biar lancar. Halo Eshan. Biar sehat ya, cek dulu ya. Nafasan. Oke, sekarang mulai penanganannya. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan. Jangan. Esha tidur lah Esha. Bukan aku ya, Esha, bukan aku. Bukan aku. Matanya udah pupil udah membesar, udah mulai. Seger. Esan. Shan. Mas Malik. Kapan ini? Masih gerak.
Dari tengkorak awal, Bah. Iya. Pundak. Pundak. Maju sini itu. Ke sini. Nah, ini. Nah, situ. Ya, 28 ya. 28. Oke. Videonya lebar. Nah, tadi itu M yang itu. Kepalanya 20 kilo ada kali ini. Berat banget kepalanya. Terus pulang. Kiri. Kanan. Kanan atas. Berapa? 5,4. Empat. Kiri atas bawah. Kanan bawah. Kanan bawah. Tangan. 1,4. Tangan sumpah ini. Tangan, kepala. Tinggal apa? Kepala. Iya. Taringnya kena tadi. Nanti banyak ada banyak. Taringnya bener-bener. 73. Berapa? Di sini ke sini. 73. Kepala ya. Berat ini juga. 40. Badan. Berapa? 15 setengah, 15,16. 16. Ini ke sini. Ketek. 6. 6. Bagus ya taringnya. Nah, ini gigi ini yang kalau kegigitnya, aduh, potong langsung. Ayo. Ya, tebalin palu, tebalin lagi, lipetin lagi. Lipetin lagi, terus sip. Wah, dikit. Ini 20 kilo ada semuanya berat banget. Apa? Kepalanya doang. Ini kalau gua masuk emang ada charge buat survive ya, tenaganya gede banget pasti, kepalanya 20 kilo. Dia lagi dibius aja gua angkat nggak ketahan, apalagi dia ngeluarin tenaga buat gigit ke gua, nggak ketahan. Udah makin kebayang. 18. Ini taringnya. Ini taring untuk ngebunuhnya nih. Ini taring buat ngebunuhnya, mutusin urat leher. Yang belakang buat ngoyak-ngoyak daging. Nah, ini yang paling gua takut. Hah? Belum ada tangan gigi. Nggak ada karang gigi bagus ya? Sering dikasih iga. Jadi bersih-bersih. Tuh iganya fungsinya ini, jadi bersih tuh. Kinclong. Nah ini nih. Ini yang paling gua takutin. Nah ini nih, gigi ini nih. Ini yang kalau kena tangan itu udah putus, gampang banget putusnya. Enggak kukunya gitu ya. Kukunya mah dia mah nggak panjang. Tuh, Bagus enggak ya? kan ada semen pinggirnya ya. Sahannya. Makanya semennya kasar tuh. Tahunya sehat. Bapak sini guys, coba gerak. Sini cepat. Sini Bapak. Bapak sini. Bapak sini. Bapak sini. Tahan belakang, belakang lebih aman. Bapak sini, coba angkat kepalanya Bapak. Tadi coba angkat kepalanya deh. Beratnya kayak gimana?
Wih, gila ada keangkat. Makanya bapaknya nggak keangkat. Jemput ke bawah 2 tangan. Sok, cobain. Mau sadar mau. Nggak. Ada jongkok, ada tapi. Wah, tuh keangkat bener berat sih. 20 kilo ada? Ada 20 kilo. Lebih? Enggak sama, 20 kilo lebih. buat barbel bagus tuh. Nah, foto sendiri. Dur. Ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalanya. Kurang bawah dikit. Iya, kayaknya apa itu? Ganjel ini, Pak Naman ganjel di sini, ini ganjel di bawah. Ya. Berapa? 150 tambah 18. 178. Ya. Saya tinggal pernah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar? Tinggal ambil darah, Dok ya? Ya, tadi udah dicek seluruh kondisi badannya, diukur juga. Sekarang mau disuntik vitamin juga. Ambil darah juga, sama suntik juga. Ya, siap. Terus juga ambil darah, mau dicek darahnya, maksudnya gimana kondisi kesehatan dalamnya. Ntar kita lihat hasilnya, analisis fisikalnya sama hasil darahnya juga. Durasinya berapa lama sih bakal beres, Bang? Ini paling 1 jam lah. 1 jam. Tapi kalau udah beres ntar kasih adrenalin lagi biasanya biar bangun. Jam. Bersih ya, Bah, kukunya ya? Hebat ya sana. Sering itu sih ya. Kukunya sehat ya? Bagusnya biasa. Masak ke itu semen ya, semen kasar. Ya pinggir dekat pagar, sekeliling pagar kan semen kasar sana. Bagus itu. Bagus. Ini gue lagi dokter kayasan biar nggak ke bawah. Bangun tuh, gede tuh. Kepalanya gerak. Anu dari kayak apa?
Oke, udah sudah terasa. Bukan maksudnya nggak bau kan? Nggak bau keras aja awasin. Makasih ya San ya. Masih ya saya Dr. Trevi, udah bulan darah, enak baik nih. Ini tip ini nih. Kalau film ini. Bagus. Masuk. Ini kenapa dok? Parasit karena habis ya? Ini sekalian takutnya ada gesek-gesek kena ini. Sering gesek kena kandang. Kandang. Oh. Ini kan banyak bulu emang dia gesekin Pagar. pagar. Mati parasit. Ya kasih. Bangun. Bentar Mas. Bentar lagi ya. Tak lagi San. Bentar ya. Kalau kencang berarti gimana? Bagus. Banyak gerak. Itu vitamin bar. Itu yang parasit. Oh, biar nggak parasit. Jadi olahraga juga ada parasit, saya juga ada parasit. Itu buat parasit dalam dan luar. Oh, untuk parasit dalam dan luar. Mulai bangun. Kurang kotor. Iya bu. Ya. Sapu. Tempo. Tempel. Iya. Punya Paus Esan. apa itu? Kanan belakang. Kanan belakang. Kanan belakang. So, Sapu. Iya. Di belakang. Kiri belakang. Depan. Saya blok. Ini jelas nggak? Jelas. Terus, Lagi? udah dikit. Udah Pak. Tuh, mulai. Oke, sekarang kakak kan bilang kak masuk kandang Esan, ada Esannya. Nih, mumpung masih siuman gue masuk. Mumpung dia masih siuman, tetap aja bahaya sih cuman ya nggak apa-apa. Ya. Resiko gue. Ya cepet banget. Iya, iya. Cepet aja. Ya apa? Matanya mata ini, mata want to kill. Gue tau banget mata Esan pas itu juga kayak gitu, pas mau gigit. Pupilnya lebih besar, target lock. Iya, iya. Belum bisa gigit nih, percaya nggak? Oh jadi lo mau diem, ini nggak mau diem ya? Jujur juga kayak gini teman-teman, jadi waktu jendela di Bonbin kan harus tes itu bukan harimau Sumatera, jadi dibius buat ambil darahnya sama dites rambut folikelnya, dikirim ke LIPI, dites sana bahwa itu bukan harimau Sumatera, ada harimau Sumatera. Ini fotonya.
darahnya sama bulunya itu dikirim ke LIPI dan hasilnya ini. Jadi udah official dia harimau Benggala. Oke teman-teman, jadi udah beres. Lagi nunggu Esan, masih siumannya masih nunggu bangun. Ini gua kena bulu, langsung bengkak mata sama hidung langsung meler. Ini air bulu semua lihat. Bulu Esan semua, aduh gak kuat. Dok, gimana boleh jelaskan dok tadi hasil dari physical examination Esan? Hasil keseluruhan untuk yang physical examination sih status kesehatannya baik ya. Alhamdulillah. Kukunya juga bagus. Bagus. Jadi berarti attachment-nya bagus ya. Attachment bagus. Terus gigi juga bagus, tidak ada karang gigi. Bersih. Berarti bagus juga. Terus mata masih bening, bagus. Ritme jantung bagus. Bagus. Napas juga. Sering olahraga ya, sering lari dok sini. Ya, bagus berarti Bagus dia exercise-nya bagus. Terus mungkin kalau berat badan dia lumayan berat ya. Tadi ekstrim berarti terlalu berat dok? Enggak sih. Tapi Dia pas? bisa sampai di atas 200 gitu. 200 kilo. Tapi segini nggak kurus nggak gendut? Enggak. Atau Sedang arahnya ideal. kemana? Masih ideal. Ya sih menurut ideal, saya. masih ideal. Untung asalnya gendut banget sekarang Ya, udah karena exercise ya. Iya. Dari mungkin ini hanya sedikit bekas ini gelambir ada sedikit ya. Gendut. Bekas gendut. Iya. Itu saja sih yang terlihat Terlihat. di ini. Mungkin nanti dari darah mungkin kita akan lihat lebih jelas dalam lagi lagi bagaimana. Kalau tadi dok jelasin dong ada parasit itu bisa gara-gara apa dok? Kalau parasit dia bisa karena ada imunitas dia sudah ada, terus imunitas dia lagi turun bisa muncul. Oh, Jadi bisa biasanya kalau parasit paling lama biasanya 2 sampai 3 bulan itu harus rutin ya. Oh, gitu. Minimal untuk yang cacing lah ya. Oh cacing, Pakai oh cacing ya pakai- udah pakai. Kalau- Kalau cacing diselipin ke daging bisa kasih ya, makan. boleh itu bagus. Jadi karena di sini sepertinya decubitus ya. Jadi karena dia mungkin disediakan papan tapi dia lebih suka di Bawah. bawah ya. Nah, Iya, itu yang esensinya jadi di bawah. bisa ininya Jadi gitu ya, lecet-lecet, oh, lecet-lecet ya. gitu ya. Jadi ada decubitus lecet karena dia bekas duduk yang Keras. sering keras ya. Jadi meskipun sudah disediakan tapi dia lebih nyaman di bawah. Nah itu mungkin. Gitu ya. Itu bisa dihindari nggak dok? Nggak bisa. Nggak. Bisa tapi agak susah ya karena mungkin di sini kita sudah menyiapkan mungkin dia tidak terlalu ini ya susah ya kita Iya. mau nit ke hewannya tapi Iya. minimal kita sudah Menyiapkan. menyiapkan gitu ya Tidak aman, tinggal tunggu hasil dari darah dok. darahnya aja ya. Semoga hasilnya bagus semua. Esan alhamdulillah sehat. Tinggal nunggu bangun. Ini berapa lama dok bangun? Kita tadi tidak melakukan deep general ya jadi cuma hanya sedasi saja biasanya cuma paling lama dia sampai sejam sampai seger banget Seger gitu banget ya. sejam. Tapi kalau sekarang juga sudah bangun tapi belum seger gitu Segar ya. ya masih siuman. Masih siuman lagi istilahnya. Oke dok, terima kasih banyak dok. Kita tunggu Esan bangun deh. Iya. Oh teman-teman, jadi hasil kesetan Esan alhamdulillah sehat semuanya. Terima kasih udah doain, tadi prosesnya lancar alhamdulillah. Gue pegang kepala, gue megang ini nih tulang pipi Esan karena kan di bawah apa main keras ya. Kalau lagi lagi nggak sadar gitu kan kadang bangun dok bangun gitu kan. Terus pas turunin lagi ke permukaan lantainya dia nggak nahan karena kan masih nggak sadar, jadi gue tahan dulu jadi biar nggak terlalu hidup biar tangan juga kena bawah. Jadi gue tahanin, laju berapa orang heboh dan itulah rame-rame seru deg-degan tapi itu seru-seru ngeri soalnya itu kan segala risiko bisa terjadi. Ya teman-teman, kita tunggu hasilnya nanti gue masukin nih hasilnya. Thank you udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan kelewatan untuk video selanjutnya. Tetap dukung gue ya untuk edukasi tentang satwa liar dan gue jelasin atau kita lihat bagaimana gue merawat satwa liar di rumah ini. Oke, see you next video. Bye bye teman-teman.